Dan saudara, mudik lebaran efek gulirnya ini nggak hanya soal arus lalu lintas yang padat di sejumlah daerah, namun juga putaran ekonomi. Tetapi seberapa besar yang mengalir ke pusat-pusat pariwisata dan juga UMKM? Kompas Bisnis akan membahasnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi Mbak Glenis. Wah, Terima sebelumnya kasih Kompas TV. mohon maaf Mohon lahir maaf batin lahir Pak. dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Terima kasih Pak Sandi untuk waktunya. Nah, ini ramai ya, THR udah cair, libur lebaran, banyak orang berwisata. Sebenarnya kalau kita lihat dari data begitu ya Pak, ini data tabungan masyarakat yang punya uang 200 juta ke atas ini di LPS angkanya terus menurun. Ini artinya kan mereka tergerus nih secara ekonomi menggunakan tabungan mereka. Nah, kalau kita lihat menurut Kemenparekraf, masyarakat ini hanya mudik saja atau juga jajan ke tempat pariwisata dan UMKM, Pak? Jadi data yang kami terima dari Kementerian Perhubungan dan yang kami olah itu 133,6 juta populasi kita atau sekitar 71,7% ini akan melakukan perjalanan mudik, di mana data historis menyampaikan bahwa dan dikonfirmasi survei sekitar 80% akan melakukan kegiatan berwisata. Nah, oleh karena itu kita harus mendalami nih dari data-data tersebut seperti apa yang harus kita persiapkan. 10,6% yang disurvei ternyata akan memanfaatkan waktu liburan lebaran tuh ke lokasi wisata, dan juga 35,2% mereka bergerak menuju wisata-wisata yang ada di sekitar kampung halamannya. Dan tentunya destinasi wisata lokal ini harus kita siapkan secara totalitas karena pergerakannya bisa jauh di atas 133,6 juta itu. Dan 3 komponen terbesar ini adalah akomodasi, makan minum, dan transportasi. Ini adalah 60% dari pengeluaran. Memang ada daya beli yang kita antisipasi sedikit menurun karena harga-harga bahan pokok terutama bahan pangan ini meningkat, tapi kami juga memantau bahwa ada peningkatan belanja pakaian baru, belanja perhiasan, makanan khas lebaran juga, kue-kue kering, dan ini loh, tradisi memberikan THR kepada kerabat ini juga mendongkrak perputaran ekonomi yang kami prediksi antara 276 sampai ke 350 triliun rupiah. Nah, Pak, ini kan angkanya lebih besar ya kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin. Nah, ini rata-rata seperti apa penghitungan dari Kemenparekraf? Rata-ratanya ini karena kita menggunakan data yang kita gabungkan dan dipantau di sistem big data kita, bahwa proyeksi perputaran ekonomi di Lebaran 2024 adalah 276,11 triliun rupiah, meningkat 15% dibandingkan dengan tahun lalu yang 240 triliun. Tapi kami menyadari bahwa ini masih data sementara dan cenderung konservatif. Kami masih menunggu data-data yang ditopang oleh kondisi perekonomian yang lebih stabil dibandingkan tahun lalu, walaupun ada tantangan biaya hidup yang meningkat, tapi juga periode libur yang lebih panjang. Nah, ini kita harapkan nanti secara langsung akan mendongkrak pergerakan ekonomi. Kami akan pantau terus dengan koordinasi kementerian dan lembaga terkait maupun juga dengan pemerintah daerah dan juga para pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, kalau bicara soal libur panjang di Lebaran kali ini kan juga dimanfaatkan untuk berwisata tentunya Pak ya. Parameternya seperti apa sih? Berapa minimal okupansi hotel dan juga restoran ketika masyarakat jajan di daerah wisata Pak? 80% dari pergerakan wisatawan Nusantara kita ini ada di 5 provinsi yang juga masuk dalam destinasi wisata mudik atau destinasi perjalanan utama saat kita mudik, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, kita juga melihat Banten. Di luar Jawanya ini, di luar Jawa, Bali adalah
beberapa provinsi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, kita melihat karakteristik pengunjungnya diprediksi adalah masyarakat yang berasal dari daerah sekitar destinasi, dan kepadatan ini sudah mulai kita pantau terjadi, yaitu H+1 Lebaran. Tingkat okupansi yang ditanyakan tadi oleh Glenny ini adalah yang kita prediksi 80%, sampai ada yang mencapai 100% di destinasi-destinasi favorit. Di Jogja sendiri sudah tembus angka 90%, alhamdulillah. Alhamdulillah di tahun Sementara ini. length of stay itu wisatawan intraprovinsi itu 1 sampai 2 malam, sedangkan di luar provinsi itu bisa mencapai 4 malam. PHRI Bali sendiri mengestimasi bahwa belanja turis domestik atau wisatawan Nusantara saat periode libur panjang Lebaran 2024 adalah rata-rata 1 sampai 1,5 juta orang per hari, dan ini meningkat juga di kisaran 5-10% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, belanja tersebut ini juga diikuti oleh peningkatan rata-rata tingkat keterisian kamar hotel, khususnya di Bali bagian selatan. Ini yang harus kita sebarkan di luar Bali Selatan ke Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Okupansi hotel sendiri diprediksi meningkat ke angka rata-rata 85% dari normal yang hanya sekitar 65%. Berarti luar biasa ya perputaran uangnya nih ke sektor pariwisata. Nah, Pak Sandi, selain sektor pariwisata, sektor apa lagi nih yang kebanjiran duit Lebaran di tahun ini? Alhamdulillah nih, memang momen hari kemenangan, bulan suci Ramadan di penghujungnya menjadi sarana penyalur keberkahan. Jadi hampir seluruh sektor yang menopang industri pariwisata mendapatkan dampak dari libur Lebaran. Tadi saya menyampaikan transportasi, angkutan penumpang dan ekspedisi, ada juga sektor energi, keuangan, dan perdagangan termasuk retail dan e-commerce. Sedangkan peningkatan konsumsi masyarakat yang berdampak pada sektor ekonomi kreatif, kita memantau subsektor kuliner, tentunya untuk makanan khas dan hampers, fashion, yaitu baju-baju Lebaran, dan juga kriya, souvenir, itu untuk oleh-oleh, baik yang pulang ke kampung halaman maupun dari kampung halaman balik ke perkotaan. Saya mengutip PHRI menyampaikan bahwa tingkat okupansi restoran juga tercatat tinggi, rata-rata menembus 100%, khususnya di daerah destinasi yang dekat dengan pergerakan perjalanan mudik. Nah, lonjakan-lonjakan pengunjung ini harus kita antisipasi dengan baik agar tidak menjadi beban yang bisa menimbulkan pariwisata itu tidak aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, hampir seluruh sektor ini menunjukkan sentimen yang positif ya Pak terkait dengan Lebaran. Berapa persen sih sumbangan sektor pariwisata saat ini terhadap PDB khususnya saat Lebaran? Nah, saat Lebaran ini akan meningkat 10-20% dari target PDB kita 4-4,5% kontribusi sektor pariwisata. Belum ditambah ekonomi kreatif yang rata-ratanya ini ada di angka 7,8-8,2%. Tentunya juga akan meningkat saat libur Lebaran. Nah, kami memantau dengan menyiapkan SDM dengan kegiatan-kegiatan seperti bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan di beberapa kota Indonesia untuk bisa memastikan bahwa sektor wisata tidak gigit jari, sektor ekonomi kreatif tidak ditinggali, tapi justru sektor inilah yang akan meningkatkan dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Kami juga melibatkan UMKM lokal dan kami menyiapkan rangkaian kegiatan-kegiatan Karisma Event Nusantara, itu event-event terbaik di Indonesia yang kita hadirkan di destinasi wisata saat libur Lebaran ini. Dengan pelatihan baik untuk event maupun sustainability atau green creative, ini kita harapkan sektor parekraf ini akan bangkit lebih kuat lagi dan sumbangsihnya kepada ekonomi nasional bisa di atas 4,2%.
Berarti memang untuk sektor ekonomi kreatif terus bergeliat, terutama juga bertumbuh ya dengan kreativitas yang bervariasi. Nah, bagaimana nih Kemenparekraf menilai hal ini, Pak? Setuju bahwa ekonomi kreatif ini bertumbuh? Sangat setuju karena kita sudah posisi tiga besar dunia. Posisi pertama diduduki Amerika, kedua oleh Korea, dan ketiga Indonesia sudah masuk di tiga besar. Ini tentunya perlu kita syukuri, tapi kita jangan terlena. Kita harus terus tingkatkan sektor ekonomi kreatif kita lebih menggeliat ke depan dan juga pariwisata lebih meningkat di masa-masa yang akan datang. Ini kan selalu ya Pak, setiap libur panjang, Lebaran, Natal, Tahun Baru itu kan sektor pariwisata selalu kebanjiran nih ya, selalu mendulang cuan begitu. Nah, improvement apa nih Pak yang Bapak siapkan untuk memperbaiki dan juga memberikan kenyamanan untuk sektor pariwisata ini? SDM sih yang paling penting. Bagaimana ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif itu memiliki SDM yang mumpuni. Sehingga tidak ada lagi praktek percaloan mulai dari tiket masuk ke destinasi wisata sampai dengan parkir. Ini yang banyak dikeluhkan. Yang kedua, PR yang masih harus kita kerjakan adalah harga tiket pesawat yang masih dirasakan tinggi oleh masyarakat. Ya, masih pada komplain nih Pak, tiketnya pada mahal. Betul, ini merupakan PR kita dan tentunya alternatif utama yang kita sudah sarankan adalah menggunakan kendaraan darat untuk beberapa destinasi yang masih dijangkau dalam waktu cepat. PR berikutnya adalah bagaimana memastikan keberlanjutan. Jadi jangan sampai penuh saat Lebaran selesai meninggalkan sampah yang sangat membebani dari segi kelestarian alam. Jadi penanganan sampah, penanganan dampak daripada peningkatan kunjungan ini bisa kita mitigasi dengan baik. Sehingga tetap kita memiliki alam yang indah, budaya yang meriah, dan juga sektor ekonomi kreatif yang mendukung pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Karena kita butuh lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Wah, luar biasa. Berarti sektor pariwisata ini masih memberikan peluang berkontribusi besar terhadap PDB kita dan semoga Pak, PR-PR ini bisa segera diselesaikan, perlahan namun pasti ada perbaikan dan juga pariwisata kita kembali tumbuh dan juga membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih Pak Sandiaga Uno telah bergabung di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu.